Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pecinta dakwah Islamiyah, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang bagaimana meraih husnul khotimah. Mati meninggal dalam keadaan baik disebut dengan husnul khotimah. Pada prinsipnya manusia yang ada di atas dunia ini empat. Yang pertama, dia wulida bil Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian dia meninggal bi ghairi Islam, tapi tidak beragama Islam. Sering kita temui ketika dia lahir Islam, kemudian dia berubah agama, pindah ke agama lain, kemudian dia meninggal dalam keadaan non-Islam atau non-Muslim. Sedangkan yang kedua, wulida bi ghairi Islam, dia dulu lahir agama Nasrani, agama Cina, tidak Islam. Kemudian dia meninggal wulida bil Islam, tapi lambat laun dia mendapat hidayah, kemudian dia masuk kepada Islam, dia pun mati dalam keadaan Islam. Sedangkan yang ketiga, wulida bi ghairil Islam, dia lahir tidak agama Islam, kemudian dia pun meninggal bi ghairi Islam, tidak dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, wulida bil Islam, dia lahir dengan agama Islam, kemudian juga dia meninggal bil Islam, dalam agama Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita anak keturunan kita dalam kategori yang keempat. Kita dulu lahir Islam, kemudian kita pertahankan keislaman dan keimanan kita, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan keimanan dan keislaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita husnul khotimah? Maka sedikit kita bahas, ada 6. Yang pertama, usaha kita adalah memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat yang terakhir la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Maka caranya ketika hidup kita banyak mengucapkan la ilaha illallah. Itulah salah satu ciri husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ketika kembali kepada Allah, detik-detik kematiannya dan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal, aksirul amal lailatul jum'ah, memperbanyak amal di malam Jumat, membaca surah Al-Kahfi, membaca surah Yasin, Tabarak, kemudian berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslim yamutu, tidak ada orang Islam yang meninggal yaumal jum'ah, pada hari Jumat atau malamnya, illa wafatullahu fitnatul qabr, kecuali Allah bebaskan dia daripada siksa kubur. Semoga kita bisa menghidupkan malam-malam Jumat dan hari-hari Jumat dengan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meraih husnul khotimah adalah aksiru bil khair, perbanyaklah melakukan amal-amal yang baik. Maka seugianya hidup ini pada hakikatnya adalah menanam, menyebarkan amalan yang baik dan menyedikitkan amalan-amalan yang buruk yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Amar ma'ruf nahi munkar, itulah hakikatnya hidup. Maka siapa yang bisa berbuat ini, maka insya Allah inilah cara untuk meninggal dalam husnul khotimah. Yang keempat, aksiru bis sadaqah, perbanyak bersedekah, maka bisa menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kelima, aksirul istighfar, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam sebuah hadis, bahkan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya minimal 70 kali beristighfar kepada Allah, bahkan 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
aksiru, perbanyaklah bin nasri, menolong orang yang kesusahan. Yassir wala tu'assir, mudahkan urusan orang lain, jangan payahkan urusan orang lain. Orang yang lemah, bantu dia. Orang yang tak sanggup, berikan dia kalau kita kelebihan rezeki. Inilah yang diingat oleh orang. Gajah mati meninggalkan retak daripada belalangnya. Manusia tak punya belalang. Ketika kita mati, maka inilah yang diingat oleh orang kepada kita. Ketika yang kita tinggalkan kebaikan, pertolongan-pertolongan, maka mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang meneteskan air mata karena sudah banyak kenangan-kenangan yang manis yang kita berikan ketika di atas dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ingat 6. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.